Nah, itu kan. Bagaimana coba kita lihat. Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung saya hingga di titik ini teman-teman. Nah teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini saya hendak bahas tentang perdebatan yang viral beberapa waktu yang lalu antara Bang Zulkifli M. Abbas atau yang biasa dikenal dengan Bang Zuma begitu ya, dengan seorang apologet Kristen yang bernama Fatimah. Nah teman-teman, di dalam perdebatan itu ada beberapa hal yang dimana Bang Zuma atau Ustadz Zulkifli gitu ya, Bang Zul itu menuduh orang Kristen itu adalah umat yang biadab. Tuduhan kali ini sangat mengerikan teman-teman. Karena kenapa? Dia sedang membaca sebuah bagian firman, kemudian dia sangkut pautan bahwa bahkan dia mengeneralisir begitu bahwa orang Kristen atau umat yang percaya pada Alkitab adalah umat biadab. Nah teman-teman sekalian, pada video ini saya akan sampaikan tanggapan saya. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu apa yang disampaikan oleh Bang Zuma dalam video berikut ini. Jadi ketika dia katakan di sana Heneni, itu artinya merujuk kepada si Abraham sendiri. Iya, itu tunggal. Tetapi di terjemahannya kitabnya orang Kristen kemudian berubah menjadi ya Tuhan. Ya kalau bilang LAI sendiri mengakui kalau. Coba tadi yang LAI, coba LAI tadi, tolong ditampilkan tadi. Nah tuh, bukti Anda pingsan, andaikan Anda belum keluar ini. Saya buktikan bagaimana kemudian umat terjemahan itu termehek-mehek dengan kitab yang mereka ditipu dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo, di situ ujung kalimatnya adalah Abraham Weomer Hineni. Bukan kata Hasem atau apa gitu dalam bahasa Ibrani. Jelas. Nah, itu kan? Bagaimana coba kita lihat. Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab. Nah teman-teman semua, di dalam video ini yang teman-teman sudah lihat tadi, ada dua hal yang hendak saya tanggapi selain daripada kata-kata daripada Bang Zul tentang orang Kristen atau umat yang percaya tentang Alkitab adalah firman Allah, itu adalah umat biadab. Yang pertama adalah di mana Bang Zul ini dia menuduh bahwa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu sedang menipu umat Kristen beserta dengan pembacanya, karena dia mencoba mentranslate dengan kesalahan translate begitu, intinya di sana. Maka dari itu LAI dianggap oleh Bang Zul adalah penipu teman-teman. Tentu saja saya percaya Lembaga Alkitab Indonesia tidak akan menggubris orang-orang semacam ini. Mereka pasti tidak akan menanggapi lah orang-orang semacam Bang Zul ini, karena memang tuduhannya itu tidak berdasar dengan ilmu yang para penafsir atau para penerjemah Alkitab miliki. Tentu itu jauh sekali gitu. Jadi saya percaya Lembaga Alkitab Indonesia tidak akan menggubris soal ini. Namun yang kedua teman-teman, saya perlu sampaikan kepada teman-teman tentang tuduhan bahwa umat Kristen adalah umat biadab. Tentu ini sangat menyakitkan bagi kebanyakan orang. Tapi saya percaya juga bahwa orang Kristen tatkala mendengar kalimat itu yang diucapkan Bang Zul, tentu orang Kristen tidak akan membalas dengan ungkapan atau lecehan atau hujatan kepada Bang Zul. Orang Kristen pasti akan tetap mengasihi Bang Zul dengan segala keberadaan maupun dengan segala apa yang Bang Zul lakukan, ucapkan kepada orang-orang Kristen, khususnya yang percaya kepada Alkitab adalah firman Allah. Nah, teman-teman sekalian, waktu saya mendengar kata-kata itu, yaitu umat biadab itu, saya percaya bahwa Bang Zul ini membaca Alkitab tidak penuh. Maka dia mengatakan hal itu teman-teman. Dia hanya mengutip sebuah ayat firman, kemudian dia tafsirkan sesuai dengan pengetahuannya, kemudian dia mencoba mengaplikasikan gitu ya, sehingga dia menuduh orang Kristen atau orang yang percaya Alkitab adalah firman Allah itu adalah umat
biadab. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen tentu waktu mendengar kalimat itu kita tidak akan terpengaruh, tidak akan goyah. Karena kenapa, teman-teman? Karena Tuhan sudah mengajarkan kita, berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bahkan bisa saya katakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itulah yang diteladankan Tuhan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Jadi teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman umat Kristen yang mendengarkan video ini untuk tetap berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Salah satunya adalah Bang Zul atau Ustadz Zulkifli M. Abbas. Mungkin dia mengatakan itu bisa saja khilaf, teman-teman. Karena dia nggak ada bahan untuk dibuat debat, sehingga dia menuduh dengan kalimat-kalimat yang semacam itu. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata pengetahuan Bang Zul tentang Alkitab itu sangat tetek ya, sangat dangkal sekali. Jadi tidak perlu ditanggapi serius apa yang diungkapkan Bang Zul, karena memang apa yang dia katakan itu hanyalah ungkapan perasaan, ungkapan emosi dia terhadap umat Kristen. Tapi bagi kita umat Kristen yang mendengarkan hal itu, please, jangan mencoba untuk memusuhi Bang Zul, tapi doakan Bang Zul supaya Bang Zul mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Jadi begitu teman-teman sekalian, kiranya di dalam video ini kita mendapatkan sesuatu dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bila teman-teman terberkati akan video ini, silakan subscribe, like, dan share sehingga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi ketika dia katakan di sana Heneni, itu artinya merujuk kepada si Abraham sendiri. Iya, itu tunggal. Tetapi di terjemahannya kitabnya orang Kristen kemudian berubah menjadi ya Tuhan. Ya, kalau bilang LAI sendiri mengakui kalau coba tadi yang LAI, coba LAI tadi tolong ditampilkan tadi. Nah, tuh, bukti Anda pingsan, andaikan Anda belum keluar ini. Saya buktikan bagaimana kemudian umat terjemahan itu termehek-mehek dengan kitab yang mereka ditipu dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Ayo, di situ ujung kalimatnya adalah Abraham, Weomer, Hineni. Bukan kata Hasem atau apa gitu dalam bahasa Ibrani. Jelas. Nah, itu kan? Bagaimana coba kita lihat. Sederhana sekali untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat biadab.